Perkenalkan, nama saya Silvana Dinaulisya Kemah. Saya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dan di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan? Pemerintah itu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu. Sedangkan pemerintahan itu semua fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Nomor 2, mengapa pemerintah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena memiliki metodologi atau filsafat dan memiliki manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nomor 3, mengapa pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan? Mengapa? Karena pemerintah yang mengatur organisasi dan mengurus menyelesaikan masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa ada yang mengatur, pemerintah tidak akan berjalan dengan sendirinya. Nomor 4, sebutkan ada berapa asas pemerintahan dan jelaskan. Di sini ada 7 asas. Yang pertama itu asas aktif. Pemerintahan yang berada pada posisi sentral memegang peranan inovatif dan inventif. Itu pemerintahan yang mengurus seluruh permasalahan pembangunan, PEM, Kemasi. Yang kedua itu asas Fries Bestur. Fries berarti kosong, sedangkan Bestur berarti pemerintahan. Jadi Fries Bestur adalah kekosongan pemerintahan. Itu macam pekerjaannya ada, tapi pelaksanaannya tidak ada. Yang ketiga asas Fries Hermesen. Itu macam pekerjaannya belum ada dan harus dicari atau ditemukan dengan sendiri. PEM bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, asas historis. Itu apabila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya, PEM berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu yang sudah pernah terjadi. Yang kelima, asas etis. Itu asas yang penyelenggaraannya pemerintah yang tidak lepas memperhatikan kaidah moralnya. Yang keenam, asas otomatis. Asas otomatis itu yang dengan sendirinya apabila ada suatu kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen ataupun non-departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat departemen dalam negeri sebagai proses pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain. Yang ketujuh, asas yang terakhir, asas détournement de pouvoir. Itu asas kesewenang-wenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahnya, atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Jadi asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang telah disampaikan di atas. Nomor 5, jelaskan konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Kalau negara itu dalam pengantar ilmu pemerintahan merupakan salah satu objek ilmu pemerintahan yang termasuk dalam objek umum karena dipelajari oleh ilmu lain, dan selain itu juga dipelajari oleh ilmu pemerintahan. Di dalam negara terdapat rakyat, terdapat pemerintahan yang menjalankan pemerintahan, terdapat masa berlaku yang relatif selama, serta negara memiliki kedaulatan tertinggi di dalam suatu bangsa. Nomor 6, kekuasaan pemerintah seperti apa? Kekuasaan itu kan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar terpengaruhi sesuai dengan keinginan dari seseorang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Nah, jadi kekuasaan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Demikian video penjelasan saya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.